Pegunungan selatan Jawa menyimpan banyak hal yang tidak pernah diceritakan. Bukan karena tidak ada yang tahu, tapi karena orang yang tahu memilih untuk diam. Ada kesepakatan tidak tertulis di antara mereka yang pernah tinggal di desa kecil yang terjepit di antara bukit dan hutan lebat itu, bahwa ada hal-hal tertentu yang lebih aman dibiarkan tidak diketahui, bahwa ada nama-nama yang lebih baik tidak diucapkan, bahwa ada tempat-tempat yang sebaiknya dilewati saja tanpa menoleh. Cerita yang akan kamu dengar malam ini adalah salah satu dari hal-hal itu. Ini bukan cerita tentang hantu yang gentayangan mencari keadilan, bukan tentang arwah penasaran yang ingin pesannya disampaikan. Cerita ini tentang sesuatu yang jauh lebih tua dari semua itu. Sesuatu yang tidak marah, tidak dendam, tidak kesepian. Sesuatu yang hanya menunggu sudah ratusan tahun lamanya dengan sangat sabar, dengan sangat yakin. Karena apapun yang ada di dalam hutan itu tahu satu kebenaran yang sering kita lupakan sebagai manusia, bahwa cepat atau lambat selalu ada orang yang datang ke tempat yang salah. Nama orang itu adalah Raka. Dan malam ketika motornya mogok di jalan sempit yang diapit pohon sengon di kawasan pegunungan selatan Jawa, dia tidak tahu bahwa hidupnya akan berubah selamanya, bahwa desa kecil yang asapnya dia ikuti di balik tikungan itu adalah tempat yang sudah dihapus dari semua peta resmi, bahwa warga yang menyambutnya dengan ramah menyimpan ketakutan yang sudah mereka warisi turun-menurun, dan bahwa sesuatu di dalam hutan di atas desa itu sudah melihatnya lebih dulu sebelum dia melihat apapun. Inilah kisah Raka di Karangwangi. Dengarkan baik-baik, dan kalau di tengah cerita ini kamu merasa ada yang mengawasimu dari sudut ruangan, jangan langsung menoleh. Selesaikan dulu ceritanya, baru menoleh. Kalau kamu masih mau, selamat menyimak. Namanya Karangwangi, desa kecil yang terjepit di antara dua bukit berhutan lebat di kawasan pegunungan selatan Jawa. Tidak ada di Google Maps, tidak ada di peta dinas apapun. Satu-satunya cara menemukannya adalah dengan bertanya kepada orang yang sudah pernah ke sana atau tersesat. Raka termasuk yang kedua, mahasiswa arsitektur semester 7 itu sebetulnya hendak mendokumentasikan bangunan kolonial di Wonosobo. Motornya mogok di tengah jalan sempit yang diapit pohon sengon setinggi tiang listrik. Sinyal ponselnya hilang sejak 3 kilometer ke belakang. Langit yang tadinya terang berubah menjadi abu gelap tanpa peringatan, dan angin turun dari bukit membawa bau tanah basah yang terlalu pekat untuk sekadar hujan biasa. Saat itulah dia melihat asap tipis mengepul dari balik tikungan. Karangwangi bukan desa yang tampak menyeramkan pada pandangan pertama. Rumah-rumahnya dari kayu jati tua, berpagar bambu, dengan halaman yang ditumbuhi pohon pisang dan singkong. Ada balai desa kecil di tengah. Ada sumur umum dengan timba yang talinya sudah menghitam. Ada juga warung dengan lampu minyak menyala. Tempat dua orang tua duduk diam tanpa bicara. Yang aneh adalah anak-anaknya. Mereka duduk di depan masing-masing rumah dalam diam, tidak bermain, tidak berlari, hanya duduk menghadap jalan dengan tangan di atas lutut, menatap Raka. Sejak dia memasuki ujung desa, belasan pasang mata, tidak satu pun berkedip. Pak Surip, pemilik warung, menyambut Raka dengan senyum yang terlalu lebar untuk wajah setua itu. "Mampir, Mas? Jarang ada tamu dari luar." Raka bertanya soal bengkel. Pak Surip menggeleng pelan. "Malam ini tidak bisa turun, jalan sudah licin. Kalau sudah begini, menginap saja dulu. Ada kamar kosong di rumah Bu Parti ujung sana." Raka hendak menolak, tapi gerimis mulai jatuh dan motornya jelas tidak bisa dihidupkan. Dia mengangguk. Saat berjalan menuju rumah Bu Parti, dia melewati anak-anak yang masih duduk diam itu. Salah satu dari mereka, perempuan kecil berambut dikepang dua, mendongak menatapnya. Bibirnya bergerak sangat pelan. Raka hampir tidak mendengarnya, tapi dia mendengar. "Bapak,
Jangan tidur malam ini. Raka berhenti, menoleh. Anak itu sudah menghadap ke depan lagi, seolah tidak pernah bicara. Raka memandang sekelilingnya. Tidak ada yang tampak memperhatikan. Dia meneruskan langkah, berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya angin. Tapi di dalam dadanya, sesuatu mulai berdenyut tidak karuan. Dan malam di Karangwangi baru saja dimulai. Rumah Buparti berdiri paling ujung desa, nyaris menyentuh batas hutan. Pohon beringin besar tumbuh tepat di samping pagarnya. Akar-akarnya menembus tanah halaman seperti jari raksasa yang mencengkeram dari bawah. Daun-daunnya lebat, hingga hujan pun kesulitan menembus ke bawahnya. Buparti perempuan tua yang punggungnya sudah membungkuk. Rambutnya putih semua, diikat longgar di belakang kepala. Dia membukakan pintu sebelum Raka sempat mengetuk. Seolah sudah tahu sejak tadi ada yang datang. Sudah ditunggu, katanya singkat. Raka tidak bertanya ditunggu oleh siapa. Di dalam rumah itu lebih luas dari yang terlihat di luar. Lampu minyak di sudut ruangan memberi cahaya kekuningan yang bergetar. Setiap kali angin menerobos celah dinding, ada foto-foto hitam putih tergantung di sepanjang lorong menuju kamar. Wajah-wajah lama dengan ekspresi datar, semua menatap lurus ke depan. Semua tampak memandang ke arah yang sama, ke arah siapapun yang berjalan melewatinya. Kamar yang disiapkan ada di ujung lorong kecil. Satu ranjang kayu dengan kasur tipis, satu meja, satu jendela kayu yang menghadap ke arah hutan. Buparti meletakkan lilin di atas meja. Jangan buka jendelanya malam ini, ujarnya. Kenapa, Bu? Perempuan tua itu tidak menjawab. Dia berbalik dan berjalan keluar. Suara sandalnya menghilang di ujung lorong. Raka duduk di tepi ranjang. Dia mencoba menyalakan ponselnya, namun baterai sudah habis. Powerbank yang selalu dia bawa tertinggal di jok motor. Dia benar-benar terputus dari dunia luar. Hujan semakin deras. Suaranya menghantam atap genteng dengan ritmis, hampir seperti ketukan. Raka berbaring, menatap langit-langit yang berbau kayu tua. Di sela hujan, dia mendengar suara lain, samar, seperti lantunan doa atau nyanyian yang berasal dari dalam hutan. Nada-nadanya naik turun tidak beraturan, tapi berulang terus dalam pola yang sama. Dia memejamkan mata, mencoba tidur. Lalu suara itu berhenti tiba-tiba. Dalam senyap yang mendadak itu, Raka mendengar sesuatu yang jauh lebih dekat. Suara napas, bukan napasnya sendiri, berat, pelan, dan teratur, berasal dari bawah ranjangnya. Tubuhnya membeku. Dia tidak berani bergerak, tidak berani menunduk. Detik demi detik terasa seperti jam. Napas itu terus terdengar, naik turun, seolah apapun yang ada di bawah sana sedang tertidur pulas atau sedang menunggu. Raka perlahan menggeser tubuhnya ke tepi ranjang. Tangannya gemetar saat dia meraih lilin di meja. Cahayanya bergoyang dengan seluruh keberanian yang tersisa. Dia membungkuk dan menyorotkan cahaya lilin ke bawah ranjang. Kosong, tidak ada apapun. Raka menghembuskan napas panjang. Tangannya masih gemetar. Saat dia kembali berbaring, dia memejamkan mata sekali lagi, meyakinkan diri bahwa semua hanya sugesti. Tepat saat itulah, jendela kamarnya yang tadi dikunci Buparti dari luar terbuka sendiri dengan perlahan. Jendela itu terbuka ke dalam. Daun kayunya bergerak pelan, seperti didorong tangan yang sangat hati-hati. Angin malam menerobos masuk membawa dingin yang menusuk tulang dan bau yang Raka tidak bisa langsung kenali. Bukan bau tanah hujan, bukan bau hutan biasa, lebih seperti bau lilin yang sudah lama padam, bercampur sesuatu yang manis dan membusuk. Raka tidak bergerak dari ranjangnya. Cahaya lilin di meja bergetar hebat, lalu mati. Gelap total. Raka menahan napas, telinganya menangkap setiap suara. Hujan di atap, angin di pepohonan, dan dari arah jendela yang kini terbuka, suara yang sangat pelan, seperti kuku bergeser di atas kayu. Satu kali, dua kali, lalu berhenti. Dia meraih korek api di sakunya. Tangannya gemetar begitu parah, hingga 3 batang korek patah
Sebelum berhasil menyala, cahaya kecil itu meliuk. Namun cukup untuk menerangi jendela. Tidak ada siapapun di sana. Raka bangkit. Kakinya menyentuh lantai kayu yang dingin. Dia melangkah mendekati jendela. Dengan korek yang nyalanya kian mengecil. Dari jendela itu, dia bisa melihat halaman belakang rumah Buparti. Lalu batas pagar bambu. Lalu pohon beringin besar yang berdiri dalam gelap. Di bawah pohon itu, ada seseorang yang berdiri. Raka tidak bisa melihat wajahnya. Sosok itu terlalu jauh dan terlalu gelap, tapi posturnya aneh. Kepalanya mendongak ke atas, memandang cabang-cabang beringin, sementara kedua tangannya menggantung lurus di sisi tubuh. Dengan telapak menghadap keluar, tidak bergerak sama sekali, seperti patung yang ditinggalkan seseorang di tengah malam. Korek api di jari Raka padam. Dia menyalakan korek baru, menatap ke arah pohon lagi. Sosok itu kini menghadap ke arahnya. Raka mundur selangkah. Korek apinya jatuh. Gelap kembali menguasai kamar. Dia berdiri mematung. Jantungnya memukul dinding dadanya dengan keras. Detik berlalu. Dia memaksakan diri untuk meraih korek terakhir di saku. Menyalakannya dengan tangan yang nyaris tidak bisa dikendalikan. Dia mendekati jendela lagi. Lebih pelan. Kali ini, halaman itu kosong. Pohon beringin berdiri sendiri dalam hujan. Tidak ada sosok apapun. Raka menutup jendela dan menguncinya dari dalam. Dia menarik napas panjang, bersandar ke dinding, mencoba menenangkan diri. Mungkin matanya salah lihat. Mungkin bayangan pohon yang tertiup angin. Mungkin semua hanya efek dari kelelahan dan kepanikan. Sejak motor mogok tadi sore, dia kembali ke ranjang. Di atas bantalnya ada sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Selembar daun pisang kering yang dilipat rapi. Di dalamnya tulisan tangan dengan arang atau sesuatu yang berwarna hitam pekat. Hanya satu kalimat. Dia sudah melihat kamu duluan. Raka menatap tulisan itu lama. Tangannya tidak lagi gemetar. Tubuhnya justru menjadi sangat tenang. Terlalu tenang, dengan satu kesadaran yang perlahan merayap ke seluruh pikirannya. Jendela tadi tidak dibuka oleh angin. Raka tidak tidur malam itu. Dia duduk di sudut kamar dengan punggung menempel dinding, lutut ditekuk ke dada, menatap jendela yang kini sudah terkunci. Hingga subuh tiba. Hujan reda. Menjelang dini hari, burung mulai berbunyi di kejauhan. Cahaya kebiruan perlahan merayap masuk dari celah jendela. Dia baru berani bernapas lega ketika ayam berkokok. Pagi di Karangwangi tampak normal. Terlalu normal. Terlalu normal. Ibu-ibu menyapu halaman. Asap mengepul dari dapur. Anak-anak yang tadi malam duduk diam, seperti boneka kini berlarian di jalan tanah. Dengan tawa yang terdengar biasa saja. Seolah tidak ada yang terjadi. Seolah malam tadi hanyalah malam biasa. Raka keluar membawa daun pisang bertulis itu. Buparti sedang duduk di teras menganyam bambu. Matanya tidak terangkat saat Raka meletakkan daun itu di depannya. Siapa yang masuk ke kamar saya tadi malam? Tanya Raka. Buparti melanjutkan anyamannya. Tidak ada yang masuk. Lalu ini dari mana? Jari perempuan tua itu berhenti sejenak. Satu jeda kecil yang hampir tidak terlihat. Lalu dia kembali menganyam. Buang saja. Jangan dibawa-bawa. Raka menyimpan daun itu di saku celananya. Dia berjalan ke warung Pak Surip. Motor masih berdiri di sana. Dan Pak Surip sedang menyeduh kopi sambil memandang jalan desa yang mulai ramai. Senyumnya kembali terlalu lebar saat melihat Raka datang. Semalam tidur nyenyak, Mas? Raka duduk di bangku kayu di depan warung. Ada yang bisa cerita soal desa ini? Pak Surip meletakkan cangkir kopi di depan Raka. Duduk di seberangnya. Senyumnya perlahan mengempis, menjadi ekspresi yang lebih sulit dibaca. Karangwangi desa tua, Mas. Sudah ada sebelum zaman Belanda. Dulu namanya beda, tapi orang sudah lupa namanya yang asli. Dia menatap cangkirnya. Yang perlu Mas tahu, ada aturan di sini. Tidak boleh keluar rumah setelah tengah malam. Tidak boleh menunjuk ke arah hutan. Dan tidak boleh menyebut nama orang yang sudah meninggal setelah matahari terbenam. Kenapa, Pak Surip? Diam cukup lama, karena sesuatu di hutan itu. Mendengar, Raka menatap lelaki tua itu. Apa yang ada di hutan? Pak Surip menggeleng pelan. Bukan seperti orang yang tidak tahu, lebih seperti orang yang tidak mau menjawab.
Tangannya melingkari cangkir kopinya erat. Sudah puluhan tahun kami hidup berdampingan. Selama aturannya dijaga, semuanya baik. Masalahnya timbul kalau ada orang luar yang datang. Orang luar seperti saya. Pak Surip menatapnya kali ini. Matanya serius. Mas semalam melihat sesuatu kan? Raka tidak menjawab. Tapi wajahnya sudah menjawab sendiri. Pak Surip menghela napas panjang. Dia menunduk, lalu berkata dengan suara yang diturunkan jauh. Kalau sudah dilihat duluan, Mas tidak bisa pergi begitu saja. Kalau Mas pergi sekarang, Mas akan membawa sesuatu tanpa sadar. Dan sesuatu itu akan terus ikut kemanapun Mas pergi. Raka merasakan tengkuknya meremang. Lalu apa yang harus saya lakukan? Pak Surip menatap hutan di kejauhan. Bibirnya membuka, lalu menutup lagi. Seperti ada kata-kata yang ingin keluar, namun tertahan di tengah tenggorokan. Akhirnya, dia berkata pelan, Mas harus menemui Mbah Joyo malam ini. Satu-satunya orang yang tahu cara memutusnya. Dia berhenti sebentar. Kalau Mbah Joyo mau menemui Mas. Mbah Joyo tinggal di rumah yang terpisah dari desa, bukan di dalam Karangwangi. Bukan pula di luar. Rumahnya berdiri di tepian, di antara deretan pohon bambu yang tumbuh begitu rapat, hingga cahaya siang pun kesulitan menembus ke dalamnya. Untuk mencapainya, orang harus melewati jalan setapak sempit yang tidak tampak dari jalan utama desa. Kecuali kalau sudah tahu persis di mana harus masuk. Pak Surip mengantarkan Raka sampai di mulut jalan setapak itu sore harinya. Tidak lebih jauh. Saya tidak ikut masuk, katanya singkat. Mas, jalan sendiri, lurus saja. Jangan belok ke kanan, meski ada jalan. Ketuk pintunya 3 kali. Tunggu. Raka menatap lorong bambu yang gelap itu. Angin bergerak di antara batang-batang bambu, menimbulkan bunyi gesekan yang berirama seperti bisikan panjang. Langit sore yang kemerahan tidak banyak membantu, karena rimbunnya bambu di atas memotong hampir seluruh cahayanya. Dia melangkah masuk. Jalan itu lebih panjang dari yang terlihat. Berkali-kali Raka merasa sudah hampir sampai, namun lorong bambu terus memanjang. Di sisi kanannya, tepat seperti yang dikatakan Pak Surip, ada percabangan jalan yang lebih gelap. Dari sana datang hawa dingin yang tidak wajar, dan bau yang sama, seperti malam sebelumnya, manis dan membusuk. Raka memaksa matanya lurus ke depan. Rumah Mbah Joyo akhirnya muncul di sebuah bukaan kecil. Bangunan tua dari kayu yang catnya sudah mengelupas semua. Di serambinya tergantung berbagai ikatan rempah kering, akar-akaran, dan sesuatu yang terbungkus kain hitam yang Raka tidak ingin tahu isinya. Di depan pintu tertancap 2 batang dupa yang asapnya mengepul tipis, meski tidak ada angin yang membawanya. Raka mengetuk 3 kali. Dia menunggu. 1 menit, 2 menit, hampir memutuskan untuk pergi ketika pintu itu terbuka. Mbah Joyo jauh lebih tua dari Bu Parti maupun Pak Surip. Tubuhnya sangat kecil dan kurus, hingga kulitnya tampak hanya menempel di tulang. Matanya berwarna terang, hampir kelabu, dengan tatapan yang membuat Raka merasa sedang dilihat sampai ke bagian paling dalam dari dirinya. Orang tua itu tidak berkata apa-apa, hanya memandang Raka dari atas ke bawah, lalu membuka pintu lebih lebar. Di dalam, ruangan itu dipenuhi asap dupa dan cahaya lilin. Di tengahnya ada meja rendah dengan berbagai benda yang tersusun rapi. Mbah Joyo duduk bersila di depan meja itu dan menunjuk tempat di seberangnya. Raka, duduk. Kamu sudah dilihat, kata Mbah Joyo. Suaranya dalam dan berat, tidak sesuai dengan tubuhnya yang ringkih. Bukan pertanyaan, pernyataan. Ija. Ija, jawab Raka. Semalam, jendela dibuka. Iya, ada tulisan di bantal. Raka mengeluarkan daun pisang dari sakunya dan meletakkannya di atas meja. Mbah Joyo memandangnya lama tanpa menyentuhnya. Lalu orang tua itu menatap Raka dengan ekspresi yang sulit dibaca, campuran antara iba dan sesuatu yang terasa seperti kekhawatiran mendalam. Kamu tahu artinya dilihat duluan? Raka menggeleng. Mbah Joyo menarik napas panjang
dan menatap lilin di depannya. Nyala api itu tegak sempurna, tidak bergerak sama sekali. Meski Raka bisa merasakan udara bergerak di dalam ruangan, artinya kamu sudah dipilih. Keheningan jatuh di antara mereka. Dipilih? Untuk apa? Tanya Raka. Akhirnya, Mbah Joyo menatapnya kembali. Di dalam mata kelabu itu, Raka melihat sesuatu yang membuat seluruh bulunya berdiri. Bukan jawaban, melainkan kesedihan. Mbah Joyo tidak langsung menjawab. Orang tua itu mengambil segenggam serbuk kecoklatan dari wadah kecil di meja dan menaburkannya di atas nyala lilin. Api berubah warna menjadi biru sejenak, lalu kembali kuning. Asap yang mengepul, berbau tajam, seperti akar bakar dan tembakau tua. Mbah Joyo menghirupnya dalam-dalam, memejamkan mata, lalu membukanya kembali. Sejak ratusan tahun lalu, sesuatu tinggal di hutan di atas desa ini, mulai Mbah Joyo pelan. Orang Karangwangi menyebutnya Sing Nunggu, yang menunggu. Bukan roh biasa, bukan setan seperti yang kamu bayangkan. Sesuatu yang lebih tua dari semua itu. Raka mendengarkan tanpa bergerak. Sing Nunggu tidak makan, tidak tidur, tidak pergi. Dia hanya menunggu di hutan itu sejak zaman yang tidak ada orang masih ingat. Dan setiap beberapa tahun sekali, dia memilih satu orang. Mbah Joyo menatap daun pisang bertulis di atas meja. Orang yang dipilih akan mulai melihat hal-hal yang tidak dilihat orang lain. Mimpi yang terasa lebih nyata dari kenyataan. Bayangan yang bergerak di sudut mata. Dan perlahan, tanpa sadar, orang itu mulai berjalan ke arah hutan. Berjalan sendiri dalam tidur. Kakinya bergerak sendiri. Setiap malam, selangkah lebih dekat ke hutan. Sampai suatu malam, dia masuk dan tidak keluar lagi. Raka merasakan udara di dalam ruangan terasa semakin berat. Berapa lama prosesnya? 7 malam, jawab Mbah Joyo. Kamu sudah melewati malam pertama. 6 malam tersisa. Raka menghitung dalam kepalanya dengan perasaan yang dingin. Kenapa saya? Kapa saya? Saya bukan orang sini. Mbah Joyo menggeleng pelan. Sing Nunggu tidak peduli asal-usul. Dia memilih berdasarkan sesuatu yang ada di dalam orang itu, sesuatu yang dia sukai. Orang tua itu menatap Raka dengan matanya yang kelabu. Kamu datang sendirian ke tempat asing, tanpa rasa takut. Kamu masuk ke desa ini tanpa diundang, dan kamu malam itu membuka mata saat seharusnya memejamkannya. Saya tidak tahu aturannya. Sing Nunggu tidak peduli soal tahu atau tidak tahu. Keheningan menggantung di antara mereka. Di luar, angin menggerakkan bambu-bambu dan bayangannya bermain di dinding ruangan, seperti tangan yang melambai. Ada cara untuk memutusnya? Tanya Raka. Ada. Mbah Joyo meraih sesuatu dari balik mejanya. Sebuah benang merah yang diikat pada segumpal kecil kain putih. Diletakkannya di depan Raka. Ikat ini di pergelangan tangan kirimu sebelum tidur malam ini. Jangan lepas sampai saya bilang boleh lepas. Raka mengambilnya. Benang itu terasa hangat di telapak tangannya. Tidak wajar untuk benda sekecil itu. Hanya itu yang perlu saya lakukan? Mbah Joyo memandangnya lama sebelum menjawab. Dan dalam jeda itu, Raka tahu bahwa apa yang akan keluar dari mulut orang tua itu bukan jawaban yang dia inginkan. Tidak, kata Mbah Joyo. Akhirnya, kamu juga harus tahu siapa yang menulis pesan di daun pisang itu. Raka mengerutkan dahi. Siapa? Mbah Joyo menatap daun itu sekali lagi. Orang yang menulisnya sudah meninggal 3 tahun lalu. Udara di ruangan itu seakan tersedot habis dalam 1 detik. Raka menatap daun pisang kering di atas meja. Tulisan hitam yang masih jelas terbaca. Ditulis oleh tangan yang menurut Mbah Joyo sudah tidak ada di dunia ini. Dan dia teringat sesuatu yang tadi pagi hampir dia abaikan. Saat keluar kamar, di lantai dekat ranjangnya, ada jejak kaki kecil dari tanah basah. 2 jejak saja menghadap ke arah ranjangnya. Tidak ada jejak kembali. 5 malam berlalu seperti mimpi buruk yang tidak putus. Setiap malam Raka mengikat benang merah di pergelangan kirinya sebelum tidur. Setiap pagi,
Dia terbangun dengan keringat dingin dan ingatan kabur tentang sesuatu yang berjalan di kegelapan. Sesuatu yang memanggilnya dengan suara yang terdengar seperti namanya sendiri, namun diucapkan dengan cara yang salah. Pada malam ketiga dia terbangun berdiri di depan pintu kamarnya. Tangannya memegang gagang pintu, matanya terbuka, tapi pikirannya masih di tempat lain. Pada malam keempat, dia terbangun sudah di luar rumah, berdiri di halaman Buparti. Kakinya basah oleh rumput malam, wajahnya menghadap ke arah hutan. Pada malam kelima Pak Surip yang membangunkannya. Lelaki tua itu duduk di depan pintu kamar sepanjang malam dengan tongkat kayu di tangannya. Saat Raka membuka pintu dalam kondisi berjalan tidur, Pak Surip memukulkan tongkatnya keras ke lantai, tepat di depan kaki Raka. Hentakan itu membangunkannya. Pak Surip tidak menjelaskan apapun, hanya memandangnya dengan mata lelah dan wajah yang lebih tua dari kemarin. Kini malam ke-6 telah tiba. Raka duduk di depan rumah Buparti setelah matahari terbenam, menolak masuk ke kamar. Udara malam Karangwangi turun dengan cepat, membawa dingin yang menggigit. Langit di atas desa itu jernih sekali, bintang bertaburan. Namun di atas hutan, gumpalan awan hitam menggantung, tidak bergerak sejak sore. Pak Surip datang membawakan kopi. Besok malam ke-7, kata Raka. Pak Surip duduk di sampingnya. Iya, Mbah Joyo bilang, malam ke-7 adalah malam pemilihan final. Kalau saya berhasil melewatinya, ikatannya putus. Kalau tidak berhasil, Raka tidak menjawab, karena dia sudah tahu jawabannya. Mbah Joyo sudah menjelaskan semuanya pada pertemuan terakhir mereka 2 hari lalu. Kalau malam ke-7 gagal dilewati, orang yang dipilih tidak akan bisa dicegah lagi. Kakinya akan berjalan ke hutan dan tidak ada kekuatan yang cukup untuk menahannya. Pak Surip meneguk kopinya pelan. Mas tahu kenapa desa ini tidak ada di peta? Raka menatapnya. Dulu pernah ada. Tercatat, ada jalan resmi yang menghubungkan Karangwangi ke kota kecamatan. Pak Surip menatap jalanan desa yang kini sepi. Tapi pemerintah menghapusnya dari semua peta 30 tahun lalu. Setelah kejadian besar, 18 orang masuk hutan dalam satu malam. Semuanya warga luar yang kebetulan singgah. Tidak satu pun yang keluar. Raka merasakan sesuatu mendingin di dalam dadanya. 18 orang dalam satu malam. Sing nunggu lapar waktu itu, Pak Surip berkata datar, seolah sedang menceritakan musim panen yang buruk. Sejak itu, kami sepakat untuk tidak mengundang orang luar masuk. Tapi Mas datang sendiri malam itu. Di kejauhan, hutan itu berdiri dalam gelap. Tidak ada suara dari sana. Tidak ada angin yang keluar darinya. Hanya kegelapan yang sangat pekat. Seolah hutan itu bukan kumpulan pohon, melainkan sebuah lubang besar yang menganga di sisi bukit. Raka menatapnya lama, dan untuk pertama kali dalam 6 malam, sesuatu dari dalam hutan itu menatap balik dengan cara yang berbeda. Bukan mengintai, bukan menunggu. Kali ini terasa seperti sesuatu yang sudah sangat yakin, sangat sabar, dan sangat siap. Pak Surip meletakkan tangannya di bahu Raka. Beratnya terasa nyata dan hangat di tengah malam yang semakin mencekam itu. Istirahat yang cukup, Mas. Besok malam, apapun yang Mas dengar, apapun yang Mas lihat, satu hal yang tidak boleh Mas lakukan. Apa? Pak Surip menatapnya dengan serius. Jangan sebut nama kamu sendiri kalau ada suara yang memanggilmu. Raka tidak mengikat benang merah malam itu. Bukan karena lupa, tapi karena Mbah Joyo datang sore harinya dan mengambilnya kembali dengan tangan gemetar. Orang tua itu berkata pelan bahwa benang itu sudah tidak cukup kuat untuk malam ke-7. Sing nunggu sudah terlalu dekat. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan Raka malam ini adalah dirinya sendiri. Kesadarannya, kemauannya untuk tetap tinggal. Raka berbaring di ranjang dengan mata terbuka. Lilin menyala di meja. Jendela sudah dikunci berlapis. Di bawah pintu, Mbah Joyo menaburkan garis serbuk putih yang tidak boleh dilewati dari dalam maupun luar. Tengah malam datang.
tidak ada yang terjadi. Raka mulai berpikir bahwa mungkin malam ini akan baik-baik saja. Mungkin 5 malam sebelumnya sudah cukup melemahkan ikatan itu. Matanya mulai terasa berat. Dia tidak melawan kantuknya. Karena Mbah Joyo bilang, tidur bukan masalah. Yang penting, pikirannya harus tetap berpegang pada satu hal. Namanya sendiri, identitasnya. Siapa dirinya? Dia memejamkan mata. Dalam tidurnya, dia berada di hutan. Bukan mimpi biasa, semuanya terasa nyata. Hingga ke tekstur tanah lembab di bawah kakinya. Dinginnya, udara di kulitnya, dan suara dedaunan yang bergerak di atas kepalanya. Dia berdiri di antara pohon-pohon besar yang batangnya lebih lebar dari pelukan. 2 orang dewasa. Tidak ada cahaya, namun dia bisa melihat segalanya dengan jelas. Di depannya, ada sosok yang berdiri, tinggi, terlalu tinggi untuk manusia biasa. Tubuhnya gelap, seperti bayangan yang berdiri sendiri tanpa sumber. Tidak ada wajah yang bisa dibaca. Hanya 2 titik cahaya redup di bagian atas yang mungkin mata, mungkin juga bukan. Sosok itu tidak bergerak. Raka juga tidak bergerak. Lalu, suara itu datang. Bukan dari arah manapun, dari dalam kepalanya sendiri. Bukan suara asing, melainkan suaranya sendiri. Persis suaranya, mengucapkan namanya dengan cara yang salah, seperti rekaman yang diputar terbalik, namun tetap bisa dipahami. Tangannya bergerak ke depan, kakinya melangkah maju. 1 langkah, 2 langkah. Tubuhnya bergerak bukan karena kemauannya. Sosok itu tidak bergerak, namun terasa semakin dekat, semakin besar. Udara di sekitarnya semakin berat, hingga dada. Raka terasa seperti ditekan dari semua arah. Suara itu memanggil lagi, lebih keras, lebih dalam. Di dalam kepalanya, Raka berteriak. Dia berteriak namanya sendiri, dengan seluruh kesadaran yang tersisa. Bukan sebagai jawaban atas panggilan itu, melainkan sebagai benteng. Dia berteriak tentang ibunya di Semarang, yang menunggunya pulang. Tentang tugas akhirnya, yang belum selesai. Tentang hal-hal kecil, yang nyata dan miliknya. Bau kopi pagi, suara motor di jalan, cahaya matahari di jendela kosnya. Sosok itu berhenti. Untuk pertama kali dalam 7 malam, sesuatu yang selama ini menunggu itu berhenti. Raka membuka matanya. Langit-langit kamar Buparti, lilin masih menyala. Cahaya pagi pertama sudah merayap di bawah pintu. Tubuhnya basah kuyup oleh keringat, namun kakinya tidak menyentuh lantai. Dia masih diranjang. Dia berhasil. Raka duduk perlahan. Tangannya gemetar, namun nafasnya teratur. Ditatapnya serbuk putih di bawah pintu. Masih utuh, tidak terganggu. Dia bangkit dan membuka pintu. Mbah Joyo duduk di luar dengan mata terpejam. Orang tua itu membuka matanya saat pintu terbuka, memandang Raka dari atas ke bawah, lalu mengangguk 1 kali. Raka melangkah ke teras. Karangwangi pagi itu sunyi. Tidak ada ibu menyapu, tidak ada asap dapur, tidak ada anak berlarian. Seluruh desa tampak menahan napas. Lalu dari dalam rumah itu satu persatu, pintu terbuka. Pak Surip keluar dari warungnya, Buparti dari rumahnya, warga lainnya dari rumah masing-masing. Semua memandang Raka dengan ekspresi yang sama. Lega, namun di balik lega itu ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang membuat Raka berdiri sangat diam. Mbah Joyo berdiri di sampingnya dan berkata dengan suara yang sangat pelan, "Sing nunggu tidak pernah berhenti sebelum malam ke-7 selesai." Raka menatap orang tua itu. Maksudnya, Mbah Joyo memandang hutan di kejauhan. Awan hitam yang kemarin menggantung di atasnya sudah tidak ada. Langit bersih. Namun di tepian hutan, di antara batang-batang pohon yang gelap, sesuatu berdiri sangat diam dan memandang ke arah desa, ke arah Raka. Artinya, kata Mbah Joyo pelan, dia tidak melepaskanmu. Keheningan turun seperti kabut. Dia hanya sedang bersabar. Raka meninggalkan Karangwangi pada pagi hari itu juga. Pak Surip memperbaiki motornya dalam diam. Tidak banyak bicara, tidak seperti biasanya. Tangannya bekerja cepat dan matanya menghindari tatapan Raka. Warga lain yang berpapasan
di jalan desa juga melakukan hal yang sama, memandang ke arah lain, mempercepat langkah, seolah ada kesepakatan tak terucap bahwa semakin cepat Raka pergi, semakin baik untuk semua orang. Hanya Mbah Joyo yang menemaninya sampai ujung desa. Orang tua itu berdiri di batas jalan. Tempat aspal berlubang mulai menggantikan jalan tanah Karangwangi. Sinar matahari pagi menyinari punggungnya dari belakang, namun wajahnya tetap teduh. "Mbah, apa yang sebenarnya terjadi tadi malam?" tanya Raka. Mbah Joyo menatap jalan yang membentang di depan Raka. "Kamu melawan dengan benar. Kamu berpegang pada dirimu sendiri. Itu hal yang jarang bisa dilakukan orang. Tapi tadi Mbak bilang dia belum melepaskan saya." Orang tua itu tidak menjawab langsung. Tangannya meraih pergelangan tangan kiri Raka dan membaliknya. Di sana, di kulit bagian dalam pergelangan yang semalam tidak diikat benang apapun, ada garis tipis kemerahan melingkar sempurna, seperti bekas tali, seperti sesuatu pernah mengikat di sana. Dari arah sebaliknya, dari dalam, Raka menarik tangannya pelan. "Kamu akan baik-baik saja," kata Mbah Joyo, "selama kamu tidak kembali ke sini. Dan kalau saya kembali," Mbah Joyo memandangnya dengan mata kelapu yang dalam. Sing Nunggu tidak pernah kehilangan jejak orang yang sudah dipilihnya. Dia hanya menunggu, seperti namanya. Namanya, kamu pergi ke kota. Dia menunggu. Kamu menjalani hidupmu. Dia menunggu. Kamu mulai lupa. Dia tetap menunggu. Raka menelan ludah. Menunggu apa? Saat kamu lengah, saat kamu tidur terlalu lelah dan lupa berpegang pada dirimu sendiri. Mbah Joyo berhenti sebentar. Mimpi yang akan datang bukan lagi mimpi biasa. Kamu akan tahu bedanya. Saat itu terjadi, ucapkan namamu sendiri keras-keras. Bangunkan dirimu. Jangan biarkan apapun memanggilmu lebih dari satu kali. Raka mengangguk. Meski dadanya terasa seperti diisi batu. Dia menstarter motornya. Mesinnya hidup dengan normal, seolah tidak pernah mogok, seolah tidak ada yang terjadi. Raka memasang helmnya dan memandang Karangwangi untuk terakhir kali. Deretan rumah kayu tua, pohon beringin di samping rumah Buparti, warung Pak Surip yang kini tutup pintunya. Dan di kejauhan, hutan itu berdiri seperti biasa di sisi bukit. Namun Raka tahu sekarang apa yang ada di dalamnya. Dan dia tahu sesuatu di dalam hutan itu memandangnya pergi. Dia memalingkan wajahnya dan memacu motornya keluar dari desa. 3 jam kemudian, Raka sudah di kota. Sinyal ponselnya kembali. Notifikasi membanjir. Pesan dari teman, dari keluarga, dari dunia yang terus berjalan tanpa tahu apa yang baru saja dia lewati. Raka duduk di warung pinggir jalan, memesan kopi, dan menatap layar ponselnya tanpa benar-benar membaca apapun. Malamnya dia tidur di kamar kosnya. Mimpi itu langsung datang. Hutan, pohon-pohon besar, tanah lembab di bawah kaki, dan di kejauhan, di antara batang-batang pohon yang gelap, 2 titik cahaya redup yang memandangnya diam. Raka langsung mengucapkan namanya sendiri keras-keras. Terbangun, berkeringat, jantung memukul kencang. Kamarnya normal, lampu menyala, suara kendaraan dari jalan luar, semua nyata. Dia duduk di tepi ranjang, menunduk, dan menatap pergelangan tangan kirinya. Garis merah itu masih ada, dan pagi itu, untuk pertama kali, garisnya sedikit lebih gelap dari kemarin. Terima kasih sudah menemani perjalanan Raka dari awal hingga akhir. Karangwangi memang tidak ada di peta, tapi siapa yang bisa memastikan bahwa desa-desa kecil yang terjepit di antara bukit-bukit pegunungan Jawa itu benar-benar sudah semuanya tercatat? Siapa yang tahu apa yang sesungguhnya tinggal di hutan tua yang belum pernah dijamah manusia modern? Sing Nunggu tidak butuh dipercaya untuk ada. Dia hanya butuh satu orang yang datang ke tempat yang salah pada waktu yang salah dan membuka mata saat seharusnya memejamkannya. Raka berhasil pulang, tapi seperti yang dikatakan Mbah Joyo, pulang bukan berarti bebas. Ada hal-hal di dunia ini yang tidak mengenal jarak, yang tidak peduli seberapa jauh kamu berlari atau seberapa terang lampu yang kamu nyalakan. Sebelum tidur, ada yang hanya tahu satu cara: menunggu. Kalau malam ini
Kamu bermimpi tentang hutan yang terlalu nyata, tentang pohon-pohon besar, dan tanah lembab, dan 2 titik cahaya di kejauhan. Kamu tahu apa yang harus dilakukan. Ucapkan namamu sendiri, keras, keras, dan jangan tunggu dipanggil 2 kali.